Hai. Halo semuanya, aku Isma Fitria dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang gadis cantik yang bernama Isabella Guzman yang membunuh ibu kandungnya sendiri sebanyak 151 kali tusuk di wajah dan di leher. Tetapi sebelum memulai, ada baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat aku upload nanti. Mungkin kalian semua sudah tahu berita-berita yang beredar pada sekarang ini, yaitu sosok gadis cantik remaja yang bernama Isabella Guzman membunuh ibu kandungnya sendiri tanpa diketahui sebabnya. Berita ini sudah lama kejadiannya, yaitu pada beberapa tahun yang lalu, tetapi sempat dibahas lagi peristiwanya pada akhir-akhir ini. Isabella Guzman kelahiran 1995 ini yang berasal dari Amerika Serikat yang menghabiskan nyawa ibunya sebanyak 151 kali tusuk wajah dan di leher. Ya, Isabella Guzman ini disebut-sebut wanita berdarah dingin di dunia. Meskipun faktanya dia memiliki gangguan kejiwaan karena orang tuanya bercerai semenjak dia masih kecil. Sebelum pembunuhan sadis ini terjadi, dikabarkan Isabella ini kerap sering sekali bertengkar dengan ibunya karena ibunya sempat menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoey. Sehari sebelum menikam ibunya, ternyata Isabella ini sempat mengirim email juga kepada ibunya yang berisikan, "Kau akan menebusnya." Setelah mendapatkan email, ibunya menelepon polisi dan meminta polisi datang ke rumahnya. Polisi pun datang memenuhi permintaan ibunya. Lalu ayah tiri dari Isabella Guzman ini menunjukkan isi surat dari email tersebut yang kemungkinan yang dituliskan oleh Isabella Guzman ini kepada polisi. Setelah polisi mendapatkan pernyataan tersebut, polisi menyimpulkan bahwa dalam keluarga ini ternyata sedang mengalami sebuah masalah dan ternyata sudah diselesaikan. Ternyata setelah Ryan Hoey ini melaporkan sebuah email itu kepada polisi, Isabella Guzman ini kembali ke kamarnya dan tetap di kamarnya sepanjang hari, sementara ibunya kembali bekerja. Lalu setelah ibunya pulang, yaitu sekitar jam 9.30 malam, ibu dari Isabella Guzman ini kembali naik ke atas. Saat itu juga dia mendengarkan sebuah benturan yang sangat keras yang terjadi di sebuah kamar Isabella Guzman ini. Dengan suara istrinya memanggil namanya dengan sangat keras. Ryan Hoey ini mengatakan kepada polisi bahwa dia sempat menolong dan berlari di kamar mandi Isabella Guzman ini dan sempat ingin membuka pintu kamar mandi Isabella Guzman dan ternyata didorong oleh Isabella Guzman supaya pintu kamar mandinya agar tetap tertutup. Dikarenakan Ryan Hoey ini tidak bisa membuka pintu kamar mandi, Ryan Hoey ini sempat turun lagi ke bawah untuk menelepon 911 untuk meminta pertolongan dan mengatakan bahwa istrinya sedang berada di kamar mandi bersama anaknya yaitu Isabella Guzman ini, dan dia dapat melihat dari luar pintu bahwa ada banyak darah yang mengalir. Ryan Hoey ini juga mengatakan bahwa ketika dia kembali ke atas, dia melihat Isabella Guzman ini berdiri di depan pintu sedang memegang pisau yang berisikan darah dan kemudian mengamati istrinya yang terbaring lemah di kamar mandi yang berlumuran darah. Lalu ketika petugas datang ke rumahnya, mereka menemukan istri dari Ryan Hoey ini yang tergeletak di lantai dengan banyak luka robek dan beberapa tusukan, dan dinyatakan meninggal di tempat pada pukul 10.28 malam. Isabella Guzman diringkis 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Pada saat itu usianya 15 tahun dan kini usianya 25 tahun. Ketika disidang di pengadilan, Isabella Guzman ini sempat tersenyum di kamera tanpa merasa bersalah. Lalu Isabella ini dinyatakan tidak bersalah. Dia dikirimkan ke rumah sakit pemerintah untuk menjalani perawatan kejiwaan. Seperti yang dinyatakan seorang dokter dalam rumah sakit jiwa tersebut, Isabella ini sering sekali menatap ruang kosong dan berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Dan Isabella ini divonis dinyatakan tidak bersalah karena dia memiliki gangguan kejiwaan. Oke, bagaimana menurut kalian dengan sosok Isabella Guzman ini? Apakah
Isabella Gusman ini pantas untuk dinyatakan tidak bersalah karena memiliki gangguan kejiwaan. Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Oke, sampai di sini video kali ini. Jika kalian suka, kalian tahu harus ngapain. Saya Isma Fitria pamit. Steril.